Ada hari-hari yang tercatat dalam sejarah. Tapi, ada satu hari yang mematahkan sejarah itu sendiri. Hari ini, kita akan membedah momen persis ketika tatanan dunia yang kita kenal hancur berkeping-keping. Inilah kronik dari sebuah ruptur strategis. Catat tanggal ini, Rabu, 18 Maret 2026. Selama 18 hari, dunia menahan napas, menyaksikan eskalasi perang yang semakin liar. Tapi, hari ke-19, hari ini berbeda. Ini bukan lagi sekedar eskalasi. Ini adalah momen di mana jurang pemisah menjadi terlalu lebar untuk bisa kembali dijembatani. Ruptur strategis, itulah istilah yang paling tepat. Bayangkan semua aturan main tak tertulis yang selama ini menjaga negara-negara adidaya agar tidak saling menghancurkan, diplomasi, perjanjian, garis batas imajiner, semuanya lenyap, hangus terbakar dalam satu malam. Ini adalah keruntuhan total sebuah sistem. Pertanyaan besarnya, apa pemicunya? Apa yang akhirnya mendorong para pemain besar dunia untuk mengambil langkah nekat yang mempertaruhkan segalanya di atas meja? Mari kita telusuri. Semuanya, semua kehancuran ini dimulai dari satu serangan tunggal. Sebuah operasi gabungan yang dirancang untuk melumpuhkan Iran, tapi justru akhirnya membakar seluruh kawasan. Garis merah paling berbahaya, garis yang seharusnya tidak pernah dilintasi, kini telah dilangkahi. Nah, lihat skala operasi ini. Dengan restu penuh dari Washington, monster-monster baja Amerika, pesawat pengebom B-1B, merobek langit Bushehr. Target mereka bukan sembarangan, tapi South Pars, ladang gas terbesar di planet ini. Dan perhatikan senjatanya, mereka tidak pakai bom biasa. Mereka menjatuhkan GBU-72, bunker buster, bom seberat 2 ton, yang dirancang untuk menembus puluhan meter beton sebelum meledak jauh di perut bumi Iran. Pesannya sangat jelas, tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Tapi jangan salah, ini lebih dari sekedar serangan terhadap infrastruktur. Ini adalah perburuan, sebuah operasi pemenggalan yang terkoordinasi untuk mencabut otak strategis yang menggerakkan seluruh mesin perang Iran. Dan mereka berhasil mengenai sasaran. Ismail Khatib, Menteri Intelijen, Arsitek Keamanan Dalam Negeri Iran, Aziz Nasirzadeh, seorang jenderal kunci, Ali Larijani, dan Ali Akbar Velayati, para penasihat tertinggi yang paling dipercaya. Mereka bukan sekedar pejabat, mereka adalah pilar-pilar rejim. Dengan membunuh mereka, Amerika dan Israel berpikir mereka bisa memadamkan api. Padahal yang mereka lakukan adalah menyiram bensin ke dalam kobaran api yang sudah menyala. Sebuah kesalahan fatal. Dan balasan itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC tidak menunggu. Mereka langsung meluncurkan apa yang mereka sebut gelombang 61 dan 62. Sebuah badai rudal yang dirancang untuk mengirim satu pesan. Setiap serangan akan dibayar dengan harga yang luar biasa mahal. Oke, mari kita bedah betapa cerdas sekaligus brutalnya balasan Iran ini. Mereka tidak memukul secara acak. Target pertama, kekuatan udara Israel. Pangkalan udara Nevatim dan Telnov dihantam rudal Khaybar Shekan. Tujuannya membutakan mata Israel di udara. Lalu target kedua, dan ini yang paling brutal, logistik. Mereka menghantam stasiun pusat kereta api Tel Aviv. Dengan satu serangan, mereka memotong urat nadi yang membawa pasukan dan suplai ke medan perang. Lumpuh. Dan untuk Washington, serangan langsung ke pangkalan-pangkalan AS di Teluk. Pesan langsung untuk Gedung Putih, kalian terlibat, kalian akan merasakan akibatnya. Namun, saat asap di Israel bahkan belum sempat hilang ditiup angin, Iran mengubah papan catur permainan ini sepenuhnya. Perang ini bukan lagi soal pangkalan militer, ini adalah soal energi global. Teheran mengumumkan sebuah doktrin baru yang sangat mengerikan, sebuah kebijakan bumi hangus ekonomi yang mereka namakan Ashes for All, abu untuk semua. Inti dari doktrin ini sederhana, sekaligus sangat menakutkan. Jika energi kami mati, dunia akan menjadi gelap. Ini bukan ancaman kosong, ini adalah sebuah janji. Sebuah deklarasi bahwa jika Iran harus runtuh, mereka akan menyeret seluruh ekonomi global jatuh bersama mereka. Jika kami hancur, semua hancur. Dan untuk membuktikan mereka tidak main-main, Iran berilis daftar target berikutnya. Lihat daftarnya. Ini bukan lagi target militer. Ini adalah jantung energi dunia. Kilang Samref di Arab Saudi, ladang gas Al-Hosn di Uni Emirat Arab, terminal ekspor Qatar, terminal minyak Juaima, kilang-kilang Kuwait, semua fasilitas yang menyuplai bensin untuk mobil Anda dan listrik untuk rumah Anda, kini berada di bawah bayang-bayang rudal Iran. Negara-negara Teluk terjebak dalam posisi yang mustahil, dan seluruh dunia ikut tersandra.
Dan pasar finansial global, mereka bereaksi seperti orang yang melihat hantu. Harga minyak yang tadinya stabil di $73 per barel langsung melonjak melewati $108 hanya dalam hitungan jam. Dan ini baru permulaan. Para analis di Citibank bahkan sudah berteriak, bersiaplah untuk harga $200. Bayangkan, pasar saham runtuh. Bayangkan harga di pom bensin meroket 3 kali lipat dalam semalam. Itulah kepanikan murni yang melanda dunia. Sementara itu di Gedung Putih, Donald Trump, sang arsitek dari strategi Blitzkrieg yang gabak total, kini terjebak dalam rawa strategis. Dan dalam sebuah ironi yang paling pahit, pemerintahan yang sama yang menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah pada Venezuela, kini terpaksa melunakkan sanksi itu. Kenapa? Karena mereka butuh minyak. Bayangkan, negara adidaya yang tadinya begitu angkuh, sekarang harus mengetuk pintu dan, mengemis minyak dari Caracas. Sebuah langkah putus asa untuk menyelamatkan ekonomi Amerika yang mulai goyang. Sementara para pialang saham di Wall Street menjerit panik, perang yang sesungguhnya, perang darah dan baja, justru berkecamuk hebat di perbatasan utara Israel. Di Lebanon Selatan, neraka pertempuran darat telah dimulai. Dan disinilah, tank-tank kebanggaan Israel, sang Merkava yang legendaris, mulai berubah menjadi kuburan-kuburan besi. 6. Angka ini mungkin terdengar kecil, tetapi dalam peperangan modern, ini adalah bencana besar. 6 tank Merkava, dianggap sebagai salah satu tank paling canggih dan tak terkalahkan di dunia, hancur lebur di kota kecil Taibeh, dilumat oleh rudal-rudal anti-tank Hizbullah. Ini adalah pukulan telak bagi moral dan keperkasaan militer Israel. Hizbullah tidak melawan secara frontal, mereka lebih cerdik. Mereka menenun apa yang disebut sebagai sabuk api, sebuah jebakan maut dari tembakan artileri, mortir, dan ruda yang bertubi-tubi. Dirancang untuk menjebak unit-unit Israel, memisahkan mereka satu sama lain, dan menghancurkannya satu persatu. Serangan darat Israel terhenti total. Dan di sini kita bisa melihat betapa parahnya situasi. Militer Israel melalui sensor ketat hanya menyebutnya sebagai insiden keamanan yang serius. Tapi laporan dari lapangan melukiskan gambaran yang jauh lebih mengerikan. Helikopter evakuasi Israel yang mencoba menyelamatkan para korban terpaksa mundur di bawah hujan tembakan. Pasukan Israel benar-benar terjepit. Efek domino dari serangan di South Pars tidak hanya terasa di medan perang atau pasar minyak, tapi juga di ruang-ruang diplomasi yang dingin. Aliansi yang susah payah dibangun Washington untuk menekan Iran kini mulai runtuh di depan mereka sendiri. Mari kita saksikan bagaimana koalisi ini runtuh seperti rumah kartu. Pertama, Qatar, yang secara harfiah berbagi ladang gas yang sama dengan Iran, melayangkan protes keras. Ini adalah retakan pertama. Lalu, di Riyadh, para pemimpin Teluk yang ketakutan menggelar pertemuan darurat. Bukan untuk mendukung perang, tapi untuk menyelamatkan ekonomi mereka dari kiamat. Puncaknya datang dari Eropa. Kanselir Jerman membanting pintu diplomasi, menolak mentah-mentah seruan untuk mengaktifkan pasal 5 NATO. Satu persatu, sekutu AS sadar mengikuti Washington dalam perang ini sama saja dengan bunuh diri ekonomi. Inilah kesimpulannya. Hari ke-19 bukanlah akhir dari sebuah perang. Hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berbahaya, dan tak bisa dihentikan. Sebuah titik tanpa jalan kembali. Lihat betapa cepatnya dunia tergelincir ke dalam jurang hanya dalam 24 jam. Pagi hari, sebuah serangan strategis ke fasilitas energi. Siang hari, balasan militer yang brutal. Sore harinya, ancaman yang menyandara seluruh pasokan energi Teluk. Dan saat malam tiba, seluruh sistem ekonomi global berada di ambang keruntuhan. Perang regional telah resmi menjadi perang energi global. Pada akhirnya, semua kembali pada satu kenyataan baru yang sangat brutal. Aturan-aturan lama sudah tidak berlaku lagi. Sekarang, minyak tidak lagi dibayar dengan dolar. Minyak dibayar dengan darah. Hari ke-19 adalah hari di mana fondasi dunia retak. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah apakah dunia akan terbakar, melainkan kapan. Berapa hari lagi yang kita miliki sebelum semuanya benar-benar terbakar habis?